Ya, bicara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menarik perhatian. Belakangan, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang dinilai sering sentil pejabat lain di ruang terbuka. Saya ngerasa beliau harusnya nanti sadar dan kemudian menahan diri untuk kemudian tidak saling silang sengketa dengan sesama pemerintah di ruang publik. Sang Menteri pun merespons kritik Hasan Nasbi. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah, apa tidak? Kalau dari angka pertanyaan terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dulu dan anak-anak yang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk sebagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu ya. Kinerja pejabat negara termasuk menteri tentu dinilai dari hasil, bukan sebatas omon-omon. Publik pun cuma berharap pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai dan hasilnya dirasakan populasi di Ibu Pertiwi. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya Tasya Lutmila. Kita akan membahas soal gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya yang mengaku sebagai koboi utusan Presiden. Dan saat ini di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Yang pertama ada Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia LPI Boni Hargens. Halo, selamat malam Bang Boni. Sudah lama tidak bertemu. Ya, begitulah hidup. Iya, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada penyidik KPK 2007-2021, Mas Yudi Purnomo. Selamat malam, Mas Yudi. Malam, Mbak. Tegas nih. Iya. Dan juga analis politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Selamat malam, Mas Ubed. Selamat malam, Mbak Tessa. Iya, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Di studio kami. Kita membahas tentang gaya komunikasi Purbaya. Saya mungkin ke Mas Ubed terlebih dahulu. Bolehkah seorang pejabat mengkritik pejabat lain secara publik? Saya kira dalam perspektif negara demokrasi ya, sah-sah saja sebetulnya bahwa seorang menteri kemudian mengkritik atau membongkar beberapa persoalan di lapisan elit begitu, karena justru itu menciptakan satu kondisi yang baik di dalam pemerintahan. Karena salah satu faktor yang membuat misalnya hadirnya good governance dalam pemerintahan itu ketika ruang-ruang kritik di internal elit kekuasaan itu muncul. Ya, meskipun kemudian tentu tidak semua orang atau tidak semua elit siap menghadapi situasi itu. Iya. Jadi menurut saya gaya komunikasi politiknya Purbaya itu seperti dia terobosan baru ya di dalam lapisan elit. Meskipun saya catat ini, saya agak khawatir sebetulnya apakah Purbaya nanti terjebak dalam satu strategi yang disebut oleh Enerto Laklau itu disebut sebagai populisme misalnya. Oke. Jadi saya khawatir kalau kemudian posisi Purbaya itu mengambil posisi seolah-olah dia menangkap kepentingan rakyat secara umum berhadapan dengan lapisan elit. Iya. Yang kemudian diduga sebagai kelompok yang korup misalnya. Oke, kalau di titik ini Mas Ubed melihatnya saat ini yang sedang dilakukan Purbaya, apakah memang sedang melakukan itu atau benar-benar sebenarnya pure melakukan apa yang dia katakan kan ini adalah mencoba memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah ya? Kalau dari awal saya cermati memang nampaknya konsisten dia sampai hari ini ya. Konsisten dia berupaya untuk membongkar satu perspektif publik bahwa rezim pemerintahan yang sekian lama disebut sebagai rezim yang korup misalnya, karena indeks korupsinya cukup tinggi waktu itu. Purbaya mau membalikan itu, seolah-olah bahwa dia adalah orang yang mau bersih-bersih kira-kira gitu ya. Meskipun polanya agak berbeda nih. Dulu kita punya nama Menteri Keuangan namanya Mar'i Muhammad misalnya, yang dikenal sebagai Mr. Clean ya.
saya lihat ini mirip-mirip sebetulnya, tetapi kalau Pak Mar'i itu jarang bicara kan di depan publik. Cuman polanya Purbaya ini dia to the point ya untuk mengungkapkan berbagai hal. Saya kira ada kelebihan, ada kekurangan dari apa yang dilakukan oleh Purbaya. Sampai saat ini menurut saya lebih banyak keuntungan politiknya. Artinya memberi keuntungan dampak politiknya, tapi hanya untuk Purbaya sendiri atau keuntungan politik untuk pemerintah? Mungkin perlu ada riset ya. Apakah kemudian ketika Purbaya bicara seperti itu memberi insentif politik yang membangun citra positif pada Prabowo misalnya, itu perlu ada penelitian lebih mendalam. Tapi secara umum kesan yang kalau kita lihat algoritmanya memang banyak orang mendukung Purbaya. Kan kalau dari situ kita bisa menangkap bahwa ada kesan positif dari apa yang dilakukan oleh Purbaya. Apalagi kemudian beliau berani misalnya ketika ada yang mengkritik seperti Hasan Nasbi, beliau langsung koreksi begitu kan, bahkan sangat ekstrim berbeda gitu ya. Misalnya termasuk Rocky Gerung juga dikritik kan sama Purbaya, ditantang sama Purbaya. Jadi menurut saya pola-pola semacam ini memberi insentif politik pada pemerintah. Tapi saya khawatir jangan sampai terjebak dalam populisme. Karena orang memang gampang terjebak seperti itu ya? Saya kira itu. Baik. Saya pindah ke Bang Boni sekarang. Bang Boni, Bang Boni dulu. Ini karena kita lagi bicara soal gaya komunikasi Purbaya yang kemudian kita lihat bersaut-sautan dengan Hasan Nasbi. Sebenarnya kalau kita melihatnya, ini memang yang satu memang sedang mencoba memulihkan kepercayaan publik, sementara yang satu lagi mengatakan kalau kita bicara dalam konteks pemerintahan, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum karena itu akan melemahkan pemerintah. Boleh nggak saya bicara sedikit lebih lebar tentang Pak Purbaya? Boleh. Pertama mungkin saya harus ingatkan lagi semua kita beberapa kontroversi yang muncul terkait Pak Purbaya. Februari di catatan saya itu kontroversi soal tax the rich. Jadi Pak Purbaya minta yang punya uang di atas 100 miliar dikenai pajak 2%. Nah, itu menimbulkan kepanikan di kalangan kelas menengah atas yang menjadi penopang stabilitas ekonomi. Lalu kemudian April 2025 konflik dengan Bank Indonesia, Pak Purbaya menuduh suku bunga BI yang terlalu ketat itu tidak sehat bagi pertumbuhan ekonomi. Lalu sebagian menganggap Pak Purbaya melakukan interferensi terhadap independensi Bank Indonesia Sentral. Lalu kemudian Maret 2025 itu moratorium insentif pajak asing, Pak Purbaya mengusulkan penangguhan tax holiday untuk investor asing. Ini yang Anda mau coba katakan apa nih, Bang Boni? Ini menariknya nanti. Nah, terus kemudian Mei 2025 usulan restrukturisasi BUMN dalam rangka apa dikatakan Pak Purbaya itu national champions. Dan ini menimbulkan kekhawatiran terkait inefisiensi dan potensi korupsi di dalam pengelolaan BUMN. Nah, Pak Purbaya ini sosok yang memang kontroversial, unik, tapi bagi saya ini menarik, asik. Karena kan di tengah kebuntuan persepsi di kepala publik tentang demokrasi, kehadiran negara, pelayanan publik, muncul sosok Purbaya sebagai pejabat publik dengan apa adanya, mengatakan apapun yang dia mau katakan, dan publik suka. Ketika dia mengatakan, Bank Indonesia kalian suku bunganya terlalu ketat ini, nggak beres ini dan seterusnya. Lalu dia katakan juga tadi ya investor asing itu ya kita koreksi itu tax holiday-nya dan sebagainya. Jadi masyarakat berpikir kita butuh pemimpin koboi macam ini nih di tengah situasi ada tren penurunan trust terhadap institusi negara. Di sisi lain juga negara kesulitan di dalam memaksimalkan kinerjanya terkait pelayanan publik, memenuhi kepentingan umum dan sebagainya. Nah, Pak Purbaya akhirnya menjadi semacam kebutuhan di mata masyarakat. Tetapi agak hati-hati ya, saya katakan agak hati-hatinya, ini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi ke depan menurut saya terkait kinerja Pak Purbaya ya. Ya, pertama itu skenario optimis lah, katakan rata-rata 25% rakyat Indonesia terutama dari kelas menengah bawah dan juga kelompok kaum muda itu pasti akan suka tuh dengan Pak Purbaya ya, karena apa?
dengan tax reformasi pajak ya, itu mencegah potensi capital flight dan orang percaya bahwa dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Lalu kemudian yang kelompok moderat itu rata-rata 50%, mereka juga menganggap bahwa Papurdaya ini peluang untuk kita bisa membawa perubahan yang lebih konkret, ya, tetapi bisa saja juga muncul resistensi politik dari kelompok-kelompok yang merasa Papurdaya ini mengganggu stabilitas. Nah, lalu kelompok yang pesimis mengatakan bahwa potensi defisit fiskal bisa terjadi dengan paradigma ekonominya Papurdaya ini bisa membengkak di atas 5% dan ini akan menimbulkan inflasi yang serius. Jadi mau nggak mau Papurdaya harus di-reshuffle pada waktunya jika itu skenario pesimis ini yang terjadi gitu ya. Nah, sekarang di mana sih letak masalahnya? Saya kira sebetulnya bagi kita-kita yang awam dengan ekonomi tidak terlalu kelihatan di mana masalahnya. Karena kita hanya melihat style dan performance publik dari seorang Eka Purbaya ya. Purbaya Yudi Sadewa. Eka Purbaya. Purbaya Yudi Sadewa. Ya, Purbaya Yudi Sadewa ya. Pak Purbaya ini kan tetapi dari aspek ekonomi paradigmanya jelas. Ibu Sri Mulyani kita kenal dengan pendekatannya cenderung ke arah liberal ya. Dia melihat makroekonomi sebagai satu yang signifikan dan itu menciptakan stabilitas ekonomi, investasi yang stabil. Tetapi problemnya adalah pertumbuhan ekonomi relatif stagnan. Nah, kalau Pak Purbaya kan dia ekspansi fiskal agresif tuh. Nah, ini memang searah dengan paradigma ekonomi pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang menginginkan ekonomi yang inklusif. Nah, tetapi proteksionisme selektif dan sebagainya itu juga bisa membuat investor asing agak ragu nih. Nah, saya mau mengatakan bahwa perbedaan paradigma ini tentu ada konsekuensi ekonomi dan politiknya. Apakah nanti Pak Purbaya akan menjadi pahlawan, arsitek baru dari ekonomi Indonesia, ataukah Pak Purbaya akan menjadi sumber malapetaka? Kita akan lihat bagaimana dinamika ekonomi politik dengan kinerja beliau seperti ini. Dan yang pasti bahwa posisi presiden hari ini kan relatif ambivalen tuh. Karena di satu sisi dia juga menyukai gaya Pak Purbaya yang memang selaras dengan konsep ekonomi inklusif yang dijanjikan dalam kampanye politik Pak Prabowo Gibran. Tetapi di sisi lain beliau juga menyadari bahwa investor dan juga kelompok elit ekonomi mulai resah dengan pendekatan Pak Purbaya. Sementara kelompok ini adalah penopang stabilitas ekonomi. Nah, maka kelihatan sekali bahwa presiden kita berupaya untuk bersikap proporsional dan agak hati-hati di publik, tidak menunjukkan keberpihakan yang vulgar, tetapi tidak juga menunjukkan resistensi terhadap Pak Purbaya. Nah, ini situasi saat ini. Nah, kita lihat ke depan kan seperti apa, tapi yang pasti overall rakyat Indonesia yang awam dengan konsep ekonomi pasti akan melihat Pak Purbaya masih seorang pahlawan lah. Iya, mengingatkan kita pada seseorang tidak, Bang Boni? Ada tidak tokoh lain yang kemudian memang dengan cepat seperti ini, kemudian apa yang terjadi? Saya bukan ahli ekonomi, Tasya, tetapi saya melihat dalam beberapa dekade terakhir memang kecenderungan ekonomi kita ya tidak begitu agresif di dalam pertumbuhannya. Bukan gaya ekonominya, gaya komunikasinya. Politik. Nah, kalau gaya politiknya kan memang tadi seperti istilah yang kamu sebut, ini cenderung populistik. Nah, populist leadership itu tren yang sebetulnya sudah umum di dunia. Nah, kekuatan populis adalah dukungan yang besar dari masyarakat. Tetapi kelemahan terbesarnya adalah mewujudkan program-program kerja, kebijakan-kebijakan yang diwacanakan itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi karena ada keterbatasan institusional dan juga ada tantangan-tantangan faktual yang dihadapi di dalam institusi maupun di dalam ruang politik secara umum. Nah, ketika itu tidak bisa berjalan optimal, lahir kekecewaan. Populisme ujungnya kebanyakan kekecewaan. Lagi-lagi waktu yang akan membuktikan. Nanti kita harus menunggu waktu. Tapi selain konsekuensi politis, ada konsekuensi hukum karena memang statement yang saat ini di-highlight dari Menteri Keuangan Purbaya adalah soal tidak mau membayar WUSH dan kemudian mengungkap bahwa ada dugaan markup di tender atau kontrak WUSH dengan Cina. Apa yang Anda ketahui soal ini, Mas Yudi? Ya, jadi dengan kondisi pemerintahan saat ini,
sebenarnya Pak Purbaya itu seperti angin segar, bahwa ada orang di dalam pemerintahan yang mau berbeda, yang gaya-gayanya seperti aktivis, ya, yang apa adanya gitu. Kemudian juga berani untuk kemudian dan kutip adu otot, adu cakap, ya. Dan saya lihat ya, karena ternyata kan backingnya presiden, ya, dia mengatakan seperti itu. Dan tadi bahwa dengan gayanya Pak Purbaya, tentu dia akan mendobrak banyak kemapanan, dia akan menciptakan banyak musuh, ya. Tetapi ketika dia tahu di belakangnya siapa, dia akan sangat pede, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang menarik yang menurut saya berhasil diungkap oleh beliau, dan mungkin nanti ya kita akan tunggu, ya, karena ketika beliau udah ngomong pasti saya melihat Pak Purbaya itu sebenarnya sudah paham teknis di lapangan kayak apa. Misalnya thrifting, ya, itu kan banyak yang terlibat gitu kan. Bagaimana barang-barang bekas bisa masuk ke Indonesia padahal itu ilegal, ya. Berarti dia mendobrak banyak sekali pasti yang terlibat di situ, ya. Ya, bagaimana kemudian dijual bebas gitu kan di umum. Itu yang pertama. Itu kan pasti bisnis melibatkan triliunan, ya. Kemudian pajak, mafia pajak. Selama ini kan mafia pajak itu kan mereka merasa aman ketika mereka bisa kong kali kong dengan pegawai pajak, ya. Kemudian sudah banyak terbukti ternyata konsultan pajak dijadikan, ya, layering, ya, untuk kemudian, ya, menerima uang dari para wajib pajak. Ya, misalnya wajib pajak harus bayar 30M, akhirnya hanya 5M, ya kan, dengan seolah-olah konsultan pajaknya jago, padahal nggak ada konsultan pajak yang jago gitu kan. Mereka hanya ngakal-ngakalin aja gitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan WUS, selama ini kita kan merasa WUS nggak ada apa-apa, ya, nyaman-nyaman aja. Saya juga beberapa kali menggunakan gitu, ya. Tapi kan ini meledak. Yang meledaknya menarik adalah Pak Purbaya langsung mengatakan bahwa utang ini tidak menggunakan APBN. Artinya kan ada di ruang gelap, ya, yang hanya diketahui oleh Pak Purbaya, dan kemudian Pak Purbaya berani speak up, ya. Kita kan sebenarnya mau pakai APBN atau apa kan kita nggak tahu, ya. Tapi Pak Purbaya berani membawa yang ruang gelap tadi, ya. Akhirnya kan terjadi kegaduhan dan kutip, ya. Wah, ternyata kok ada upaya yang dulu katanya B to B, ya kan, kok tiba-tiba menggunakan APBN walaupun kemudian diralat, ya, oleh beberapa yang enggak, tapi kan masa kita tidak mempercayai Pak Purbaya gitu. Nah, sekarang dari pengalaman saya, ya, ketika kita mengganggu zona nyaman, ya, orang-orang ini kan adalah orang yang punya uang, punya jaringan, punya kekuasaan, ya, kemanapun, ke penegak hukum dan lain sebagainya. Ya, memang sekarang pilihannya Pak Purbaya kan bukan orang politik, itu pertama. Sebelumnya dia ketua LPS, ya, lembaga penjamin simpanan, yang baru bekerja ketika ada bank bangkrut gitu kan. Nah, sekarang dia sebagai garda terdepan. Nah, bagi saya, ya, tentu kita nggak boleh membiarkan Pak Purbaya sendiri. Saya juga nggak kenal sama beliau, ya, tetapi setidaknya orang baik kan sudah sedikit, jamaah kebaikan juga sedikit, ya kan. Jadi ketika kemudian ada orang baik, ya, yang kita sepakat dengan dia tadi ingin memberantas mafia pajak, mafia bea cukai dan lain sebagainya, ya, atau yang terakhir bagaimana dia, Bang, kita juga terkejut, ya, ketika dia didatangi oleh gubernur-gubernur pertama kali loh, Bang, ya kan, gubernur-gubernur digeruduk lah, ya kan, oleh gubernur, tapi keren dia tenang. Begitu digeruduk dia tahu permasalahan bahwa sebenarnya APBD itu, ya, itu disimpan dalam bentuk deposito, giro dan sebagainya. Artinya apa, Bang? Artinya dia berani fight back. Nggak semua orang berani fight back. Biasanya kalau yang terjadi ketika ada bentrok, ada clash, akhirnya semua balik kepada kesetaraan, equal. Nah, sekarang dia menghantam, kelabakan tuh semua gubernur-gubernur. Bahkan datanya di jeng, begitu bantah, ini dari BI, selesai dia, nggak bisa ngomong. Bahkan ada yang bilang mau mencat sekdanya kalau salah, ya kan? Artinya apa? Artinya dia ini udah nothing tulus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, artinya ketika dia diserang, dia mau fight back, Mbak. Ya, kayak tadi membongkar, ini kan sekarang kelimpungan nih. Bahkan bilang mau suruh BPK, karena nggak boleh nyimpen gitu. Kemudian dikatakan, wah, gubernur nggak tahu, nggak bisa lah, itu kan APBN, ya kan? Karena ya kan saya sepakat, bahkan jangan BPK, ya.
penegak hukum kayak KPK, kejaksaan juga harus masuk, kepolisian juga untuk mengetahui sebenarnya berapa bunganya. Ya, kalau BP kan auditnya hanya terkait dengan mengapa taruh di sana, ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau penegak hukum, adakah pidananya di situ? Misalnya ternyata ada kickback, bunganya misalnya 4%, ternyata ada 1%, 2%. Ingat loh Mbak, pengalaman saya bahwa BPD itu punya dana-dana non budget terbang, ya kan, yang bisa untuk membayar-bayar. Nah, apalagi kalau mereka ada dana APBD ditaruh di tempat mereka. Kan ketika ditaruh tempat mereka dalam perbankan, itu kan dananya freeze, ya kan? Apalagi nunggu sampai, bayangin kalau dari Januari sampai Desember, Bang. Waduh, Bang, gitu kan? Ya kayak sekarang yang terbaru kan BJB, ya kan? Kalau BJB dan sebagainya, yang kayak dana iklan, Sritek dan sebagainya. Jadi bagi saya Mbak, bahwa ya Pak Purbaya sudah menunjukkan ya dia seperti apa. Tapi sekarang tadi benar kata Bang Boni, ya kan populis itu kan butuh dukungan publik. Kayak tadi misalnya waktu dia debat sama Pak Rocky misalnya, Pak Rocky yang selama ini menjadi public figure, yang menjadi media darling, kalah gitu sama Pak Purbaya. Apalagi kayak Hasan Nasbi, ya kan? Apalagi kayak Deddy Mulyadi, ya kan? Artinya sekarang di top, tapi biasanya kalau di atas ya serangannya besar. Dan kalau lihat backingnya adalah Pak Prabowo, ya kita akan lihat nih. Ya pasti mereka akan coba, ini tadi saya katakan, orang yang akan menyerang, orang yang punya jaringan, kekuasaan Mbak, triliunan itu pasti akan hantum. Siapa yang mau kehilangan? Merasa terganggu ya? Iya, terganggu itu kehilangan uang, pasti mereka akan mencoba untuk menyerang. Seperti itu. Baik, Mas Yudi, tapi kan Anda penyidik di KPK 2007 sampai 2021, saya mesti bertanya, apakah KPK kemudian dalam periode itu pernah menyelidiki soal dugaan wush? Kalau wush kan KPK baru kompres kemarin kan, baru awal bulan. Penyelidikan mengatakan secara tertutup dari awal tahun. Artinya baru tahun 2025. Artinya sebelumnya tidak pernah ada. Betul ada. Itu tadi saya katakan, KPK baru mau terbuka saat ini. Mereka ada penyelidikan. Artinya apa? Karena peran dari Pak Purbaya. Coba Pak Purbaya nggak ngomong, KPK pasti akan silent. Tahu ternyata begitu nggak ada gaduh, KPK bilang kami udah menghentikan penyelidikan, gitu. Nah ini menarik, padahal ini dari bulan Januari loh. Ketika dari bulan Januari sampai Oktober, seharusnya sudah banyak calon-calon saksi yang dimintain keterangan, sudah banyak dokumen-dokumen, fakta-fakta yang dikumpulkan. Tapi itu pun harus dipertanyakan ya Mas Yudi, karena statement itu baru keluar setelah kasusnya viral. Betul. Kita tidak tahu apakah KPK benar-benar melakukan penyelidikan atau tidak. Karena kan istilahnya, kenapa baru keluar? Karena kan hasilnya diseret. KPK diajak oleh Pak Purbaya untuk bermain ke ruang terang. Ya siapa tahu juga Pak Purbaya juga tahu. Kan gini Mbak, kalau penyelidikan ya kan ini peristiwa sudah terjadi. Ketika manggil orang, itu kan pasti orang itu tahu. Dia pasti akan mengumpulkan dokumen. Orang itu tahu, ya kan, karena selalu ada surat panggilan. Jadi bisa jadi Pak Purbaya tahu, kemudian dia membawa KPK ke ruang terang. Seperti itu. Baik, kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime Dialog, kami akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Ubed. Mas Ubed, apa sebenarnya resiko ketika seorang pejabat lebih mengutamakan populisme dibanding sesuatu yang objektif? Kalau di banyak studi bahwa resiko terberat dari seorang yang terjebak dalam populisme itu adalah ketika narasi yang diproduksi, yang disukai oleh publik, tiba-tiba terjadi semacam tidak konsisten. Inkonsistensi begitu ya? Itu akan membalik keadaan publik sebetulnya. Kemudian yang kedua, ketika pesona Pak Purbaya ini justru kemudian dirusak oleh catatan-catatan negatif tentang Pak Purbaya. Misalnya orang percaya sama Pak Purbaya itu kan karena beliau dianggap sebagai menteri yang saat ini dianggap bersih. Tapi ketika tiba-tiba kemudian ada perkara-perkara hukum, ada kasus korupsi, sedikit saja, itu akan membalikkan keadaan. Artinya selama dia konsisten tidak akan ada masalah. Betul. Ya? Jadi konsistensi akan menentukan seberapa kuat Pak Purbaya berada dalam situasi sekarang. Yang ketiga menurut saya, Pak Purbaya ini menjadi begitu luar biasa karena memang juga situasi sekarang berbeda dengan dulu ya, dimana era digital sekarang memudahkan orang untuk mengamplifikasi ya. Jadi sebetulnya
itu yang menguntungkan Pak Purbaya. Bayangkan mungkin kemarin-kemarin kita semua bicara soal misalnya soal isu-isu lain begitu. Begitu Pak Purbaya bilang nggak mau tanggung uang utang dari US kepada APBN, itu menjadi luar biasa. Nah, yang berbahaya adalah ketika kemudian Pak Purbaya memproduksi narasi yang sensitif, yang tanpa atau tidak dia sadari, tidak koordinasi dengan misalnya presiden, atau bahkan presiden tidak tiba-tiba nggak suka tuh dengan narasinya. Jangan sampai kemudian bertentangan dengan siapa yang mendukungnya begitu. Iya, jadi kelemahan dari gaya komunikasi koboi itu diantaranya. Karena kan dia ceplos-ceplos ya. Iya. Begitu ada satu momen yang kemudian Pak Purbaya dia otomatis berbicara begitu, ternyata itu tidak disukai oleh Prabowo misalnya. Ini akan membahayakan posisinya. Kemudian yang berikutnya menurut saya adalah politik tidak selalu lurus ya. Ada banyak kawan, ada lawan di situ. Jadi memungkinkan ketika Pak Purbaya mengatakan sesuatu yang mengganggu tadi Bung Boni sebut stabilitas, itu mereka tentu secara politik tidak diam loh. Yang merasa terganggu ya. Iya. Tapi dukungan publik tidak akan membuat posisi dia lebih kuat ya? Posisi kemenangan Pak Purbaya sekarang adalah dukungan publik. Tapi ketika kemudian situasi elit berubah, bisa saja kan kemudian ada operasi khusus yang membongkar seluruh persoalan yang ada pada diri Pak Purbaya. Nah, karena itu saya melihat kalau Pak Purbaya terus konsisten, saya menduga memang beliau bersih gitu loh. Sampai saat ini ya. Makanya tadi saya sebut sebagai mungkin ini Mr. Clean kedua setelah Mari Muhammad. Cuman gaya komunikasinya yang berbeda. Boleh tidak kemudian saya meminta Mas Ubed untuk membandingkan dengan tokoh yang mungkin kalau menurut saya ya hampir sama posisinya saat ini, misalnya Gubernur Jawa Barat, yang kemudian apapun tindakannya seolah-olah memang didukung oleh netizen, dan ketika ada yang menyerang kemudian publik akan kemudian memihak KDM begitu. Bagaimana membandingkannya? Saya kira kita perlu riset tentang itu ya. Misalnya apakah seluruh netizen yang membela KDM itu adalah akun organik atau justru akun non organik? Begitu dia berlaku kepada Purbaya. Apakah yang mendukung Pak Purbaya itu adalah akun organik atau justru yang non organik? Nah, kalau kemudian yang terjadi adalah organik mendukung mayoritas kepada Pak Purbaya, secara analitik Pak Purbaya lebih kuat daripada KDM misalnya. Biasanya ketika bukan akun organik yang lebih besar, itu akan mudah untuk dipatahkan oleh akun-akun organik. Jadi menurut saya ya Pak KDM ada problem tuh di situ. Karena cenderung beberapa pendukungnya agak-agak non organik ya. Yang saya baca itu. Kemudian beberapa hal misalnya pernyataan-pernyataan KDPN Kang Deddy ini juga cukup membuat publik Jawa Barat bertanya-tanya. Kan sempat ada berbagai narasi ya. Banyak sekali yang viral-viral. Yang viral yang kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat. Jadi menurut saya dari sisi komunikasi sampai hari ini Pak Purbaya lebih unggul daripada Deddy Mulyadi. Bang Boni sudah pegang mic. Iya, saya mungkin harus berani untuk meninggalkan pendekatan kekuasaan dalam melihat sosok seperti Purbaya maupun KDM ya. Kita harus pergi kepada pendekatan sosial, grassroots, akar rumput ya. Bagaimana melihat ini kan situasi dinamika demokrasi ini selama ini mewariskan begitu banyak kekecewaan, ada perasaan tidak nyaman yang tidak terungkap di dalam diri banyak orang di hati publik. Nah, kita masuk sebetulnya sekarang di satu fase yang dalam istilah saya itu post institutional era. Jadi era pasca institusi. Orang mulai mencurigai dan jenuh dengan proses politik yang ada di dalam institusi yang tertutup, yang kaku, yang terselubung. Orang menyukai sesuatu yang transparan, yang apa adanya, yang bisa dilihat tembus tembok gitu. Nah, ketika Purbaya muncul dengan gaya koboi, orang mulai merasa kami terwakili di dalam institusi itu. Jadi ada pahlawan-pahlawan gitu. Kami punya orang di dalam struktur negara ini, struktur politik. Lalu mereka pasti mencintainya.
Dan memang inilah yang dibutuhkan sebetulnya dengan dinamika sosial politik hari ini pada zamannya. Kita butuh orang-orang yang memang bersuara apa adanya supaya masyarakat itu melihat apa yang ada di balik gedung-gedung kekuasaan itu. Supaya mereka bisa tercerahkan, merasa tersambung secara psikologis, kebatinan itu dengan negara. Nah itu yang terjadi. Hanya problemnya adalah orang-orang seperti ini itu pasti akan menjadi minoritas dan dibenci oleh kawanan politik yang ada di dalam institusi-institusi lama ini. Nah, sosok seperti Kang Deddy Mulyadi, ya selain sebagai teman dan saya dekat dengan beliau di masa lalu, saya pernah jadi konsultannya Tasya. Jadi Kang Deddy ini juga satu sosok yang hadir apa adanya dengan kebeningan berpikir dan komitmen moralnya. Dia ingin berpihak kepada kepentingan publik tuh. Bahwa secara politis dia dikritisi, orang memperkarakan ini sebagai drama, ini sebagai pencitraan dan sebagainya, itu risiko. Tetapi kita semua yang melihat dia dengan objektif menyadari Kang Deddy itu juga sosok yang apa adanya. Dan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Purbaya, terlepas dari segala macam skenario yang mungkin terjadi di masa depan dengan kinerjanya, sosoknya, saya tetap percaya orang seperti ini dibutuhkan. Kita butuh banyak orang yang apa adanya. Pak Prabowo sendiri sebetulnya orangnya seperti itu persis. Apa adanya. Dia mengatakan apapun yang dipikirin sejauh itu baik menurutnya. Coba perhatikan Pak Prabowo dari awal. Sebelum jadi presiden sampai hari ini kan sama aja. Ceplos-ceplos juga kan. Yeah. Dan ketika orang tidak mampu memahami konteks berpikir mereka, orang bisa menafsir secara keliru tuh. Dalam banyak hal mereka juga bisa ditafsir secara keliru. Tetapi kekuatan mereka adalah kemenyatuan antara hati dan pikiran. Nah itulah integritas. Hati, pikiran, dan tindakan itu menyatu. Itulah integritas. Nah orang seperti ini harusnya kita dukung dan mesti lebih banyak lagi yang muncul ke permukaan. Gitu sih. Mas Yudi mau menambahkan juga? Jadi sehebat-hebatnya Pak Purbaya, dia adalah menteri, bukan presiden. Dia posisinya sama seperti puluhan menteri yang lain. Dan pengambilan keputusan dia adalah pengambilan keputusan sebagai menteri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ada di Kementerian Keuangan itu kan bukan orangnya dia. Iya kan? Sampai saat ini kan belum pernah kita mendengar ada pergantian terkait ini. Bisa jadi orang yang lama dan lain sebagainya. Karena saya melihat ada dua yang memang langsung menghadap Pak Prabowo Dijen Pajak sama Dijen Bea Cukai. Artinya tentu bertiga ini adalah orang-orang yang kompak karena tegak lurus bahasanya. Kalau dalam ini kan tegak lurus ke atas gitu. Nah, permasalahan bagi saya adalah ketika ada orang yang kemudian dia menjadi panglima perang bertarung sana sini, dia harus menjaga belakang dia, punggung dia. Sampai saat ini kita belum bisa melihat siapa orang the second man setelah Pak Purbaya ini yang mampu menjaga punggung dia. Karena tadi saya katakan bahwa yang nggak suka pasti banyak, karena ini bukan masalah jabatan dan sebagainya, ini masalah uang, masalah duit, masalah udah zona nyaman, kan aliran duit dan sebagainya. Kita waktu itu tahu dari PPTK 300 triliun, kan, dan lain sebagainya. Apalagi PPTK kan juga subordinasi dari Menteri Keuangan, kan. Jadi bagi saya sekarang kalau pasti akan dikulik-kulik rekam jejaknya beliau, kan tadi saya katakan bahwa kita juga nggak tahu nih beliau sebelumnya apa, kan, karena kan beliau sebelumnya kan saya lihat itu adalah jabatan-jabatan yang istilahnya struktural, fungsional di kementerian, artinya bukan orang yang tampil ke publik. Termasuk bahkan ketika ketua LPS paling dia bergaulnya di sama ekonom, sama institusi keuangan, bank dan lain sebagainya. Nah artinya sekarang dia juga saya pasti paham pasti kan ada konsultan lah, ada orang-orang terdekat yang bisa mungkin memberikan masukan bahwa terkadang ketika kita menghunus pedang sana sini tajam ke lain sebagainya, kita lupa memasang perisai. Dan itu sudah banyak contohnya gitu ketika asik kan bertarung kita lupa di belakang ada siapa. Karena tadi dukungan kan bisa saat berubah. Terkadang dukungan saat ini lagi kuat, tiba-tiba besok gimana, masukannya juga beda-beda. Tapi saya yakin Pak Purbaya sudah mengambil jalan ini, dan saya lihat kan juga beliau menikmati. Menikmati itu yang sangat penting. Kalau dia nggak punya chemistry untuk membongkar,
dia pasti akan berjening. Oke. Ya, ketika dia berjening, Anda melihatnya bahwa dia menikmati kelihatan dari mananya Mas ya, Yudi? kelihatan asik aja bongkar. Ini nggak dari APBN gitu kan, yang ada di ruang gelap dia bawa ke ruang terang. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Kan dia sendiri kan beberapa kali bilang kan saya nggak ada beban. Oke. Nah ketika saya dipercayakan jadi menteri ya saya harus bekerja untuk rakyat. Nah ini yang menariknya kan. Statementnya simpel tapi kekuatannya besar. Ya. Kenapa kekuatannya besar? Karena itu kan semacam abstraksi dari semua keluhan, semua harapan dari publik. Orang kan mengharapkan saya mau bupati saya begini, saya mau gubernur kami begini, kami mau kejaksaan, kehakiman, kepolisian kayak gini, kami mau. Jadi semua harapan-harapan itu orang butuh ada yang sampaikan itu di ruang publik dan laksanakan. Nah, Pak Purbaya salah satu yang kemudian membuka itu ke publik. Tapi mungkin benar ya Bang Boni, apa yang dikatakan oleh Mas Ubed tadi, jangan sampai kemudian mabuk populisme gitu. Nah itu yang mungkin sebagai catatan Pak Purbaya harus menyadari bahwa dia ada di dalam satu konteks yang partikular di mana ada atribut sosial, politik dan segala macam yang melingkungi dia dan bisa secara langsung mempengaruhi dia dan juga dipengaruhi oleh dia. Maka harus belajar untuk selektif di dalam menyampaikan narasi dan juga agak hati-hati di dalam memunculkan isu. Jadi supaya nanti niat baiknya itu tidak dibendung oleh atribut-atribut sosial politik yang bisa berpotensi menghambat. Iya. Yang menarik dari Pak Purbaya itu saya mungkin mengkategorikan dia otentik ya. Karena dia menjadi populer itu bukan dari awal misalnya dia bikin channel YouTube seperti Deddy Mulyadi ya. Kan dia bikin channel dulu kan sampai followernya jutaan begitu, baru kemudian mengalami lompatan politik. Dan mungkin memang yang menarik Mas Ubed karena kita melihat plot twistnya ya di hari pertama tuh seperti apa hujatan netizen kepada Pak Purbaya karena baru kehilangan Sri Mulyani. Tapi di hari selanjutnya kemudian kita bisa berbalik. Itu luar biasa. Jadi otentiknya dia ini memang itu yang menjadi daya tarik. Tetapi saya mau kasih catatan bahwa Purbaya itu tidak berasal dari partai politik. Iya. Jadi dia sosok profesional, mungkin saya sebut independen ya. Tapi kan bukan berasal dari partai politik, bukan berarti tidak punya skill untuk menjadi politisi ya. Tidak berarti juga kemudian tidak didukung oleh kekuatan politik. Prabowo mengangkat dia karena ada dukungan dari partai politik. Cuman ada sisi problem di situ. Misalnya mungkin kita tahu bahwa ada seorang wakil menteri yang juga gayanya ceplos-ceplos, masih ingat ya? Kemudian operasi gitu di pabrik-pabrik gitu kan. Tapi kan kemudian dia menjadi masalah. Dan tersangka korupsi misalnya. Sampai sekarang belum di meja pengadilannya. Nah dari situ menurut saya Pak Purbaya juga punya potensi seperti itu, akan bernasib seperti itu. Punya potensi seperti itu. Karena itu kemudian setiap orang punya potensi baik dan buruk toh. Dia bukan seorang malaikat. Tapi hari ini kita melihat Pak Purbaya sedemikian sempurna. Nah, cuma saya ngasih peringatan saja bahwa jebakan populisme, kemudian yang kedua dia mesti hati-hati. Kalau catatan terakhir saya memang dia tidak ada perkara-perkara hukum, ya dia memang sekarang sedang menjadi panggungnya Purbaya di panggung politik kita. Bisa jadi dia potensi besar untuk pemilu berikutnya misalnya. Kita nggak tahu. Sudah sampai sejauh itu ya kita berpikir. Saya sudah berpikir ke sana karena konsistensi beliau ya. Kalau beliau bisa bertahan 1 tahun dengan konsistensinya, mungkin dia akan lompat jauh. Karena begitu tahun ketiga Prabowo, itu sudah mulai kasak-kusuk politik mulai terjadi itu. Kan efektif pemerintahan di era elektoral ini kan paling 3 tahun. Oke, kalau bicara harus hati-hati, artinya secara konkret apa yang harus dilakukan, Mas Ubed? Pertama, tentu kedirian Pak Purbaya itu tidak lekat dari juga entitas di sekitarnya. Jadi harus dibangun benteng berarti. Betul, dibentengin. Istri, anaknya. Nah, anaknya kan beberapa kali membuat narasi yang cenderung agak kontroversi ya. Kontroversi dan menimbulkan resistensi dari publik. Menurut saya biar anak itu merdeka berbicara, cuman kemasan abstraksinya yang harus ditata ulang begitu ya. Tidak juga membatasi anak untuk berekspresi. Tapi anaknya harus tahu bahwa konsekuensi bapaknya menjadi pejabat itu menjadi penting ya. Betul, dia akan menjadi perhatian. Jadi anaknya, keluarganya itu menjadi sangat penting. Mungkin Pak Purbaya perlu juga belajar dari Mari Muhammad.
hanya belajar ya memanai kehidupan seseorang yang disebut dengan Mr. Clean itu seperti ini misalnya. Dia mesti hati-hati dalam urusan uang dan lain-lain. Karena ini sayang, ini kan seperti aset bangsa ya. Aset republik ini kita langka. Ya. Orang-orang sedemikian itu langka sekarang. Iya. Karena itu ya kita perlu jaga, tapi kita juga perlu kritik. Tidak sepenuhnya kemudian memberikan dukungan yang berlebihan, buta begitu, berlebihan. Saya kira itu. Oke, baik. Mas Yudi, saya ingin masuk sedikit soal WUSH nih. Dari tadi belum dibahas soal WUSH. Kan kita tahu statement KPK seperti apa, kita tahu juga kalau kemudian narasi yang berkembang memang kita tahu bagaimana proses awal perpindahan antara tadinya kontraknya di Jepang kemudian pindah ke Cina. Nah ini kalau KPK mau masuk harus mulai dari pemanggilan siapa Mas Yudi? Ya sebenarnya kan waktu itu belum kontrak ya, proposal ya. Iya. Proposal antara Jepang dan Cina yang kemudian kan akhirnya yang dipilih yang Cina. Ya kan itu objektifnya. Nah, tapi kan tadi ya bahwa dalam pemilihan proposal itu ya tentu kan harus ada dong ilmiahnya. Pasti ada. Ya. Makanya kenapa saya selalu mengatakan KPK harus masuk dari perencanaan. Apakah ada niat jahat di situ? Niat jahat bukan hanya dari skema memilih Cina, tetapi dampak dari pemilihan itu yang terjadi adalah sekarang. Makanya karena ada teori ya, itu kan 3P kalau kita mengerjakan terkait dengan kasus ya. Pertama perencanaan, karena tidak ada kasus korupsi itu yang tanpa sengaja. Pasti disengaja. Kasus IKTP misalnya anggarannya belum ada bang, udah kumpul di Ruko Fatmawati, ya kan? Bank Senturi dibikin sistemik, padahal ditutup aja. Bang Boni paham, ya, dulu ngasih kontainer banyak banget ke saya suruh baca gitu kan, gitu. Jadi di situ perencanaan dulu. Kalau perencanaan sudah kuat, baru masuk ke pekerjaan. Kita bisa melihat bagaimana lahan-lahan itu dibeli. Kemarin kan juga ada yang membandingkan dengan Arab Saudi misalnya, masa dengan harga yang hampir sama lumayan jauh. Nah tapi kita kan makanya saya setuju gitu kan ada perbandingan, tetapi mungkin nggak apple to apple. Nah makanya kita lihat di sana tanah gratis, nah di Indonesia jangan-jangan membengkak, jangan-jangan ada mafia tanah, jangan-jangan ada orang yang punya tanah kok tanahnya hanya rel doang gitu kan, kok bisa, ya kan, gitu, ya kan kalau ke tanah biasanya kita sebidang, ya kan, segi 3 segi 4 gitu kan, ya kok bisa, ya kan ada bentuknya, bisa jadi, itulah. Kemudian pembeliannya kan ada tuh, yang kalau pabrik, rumah, ya kan, tanah kosong, sawah, jangan-jangan sawah dihargai pabrik yang lebih mahal, ya kan. Nah dari situ masuknya. Kemudian ini sulit nggak tapi membuktikannya? Bagi saya gampang, karena ini kan sudah lama sekali ya terjadinya. Kan, dokumen-dokumen itu apakah kemudian masih bisa ditemukan? Dokumen itu bisa ditelusuri lah, kan orangnya juga masih hidup, walaupun sekarang direksinya berbeda ya. Saya pengalaman yang 10 tahun yang lalu aja masih ada. Ya, kalau masalah kesulitan ya ngapain kita penyelidik digaji gede gitu kan, kalau nggak bisa gitu ya. Nah sekarang misalnya kereta apinya jangan-jangan kemahalan, ada markup, stasiunnya, ya elektroniknya dan sebagainya. Dan yang terakhir ya, ketika feasibility studies berbeda dengan hasil yang 71.000 61.000 ini kan juga pintu masuk. Ya, artinya jangankan membayar bunga dan utang pokok, ya membayar istilahnya buat operasional aja rugi. Ya walaupun kemudian dikatakan bahwa ini bukanlah ini memang rugi dan sebagainya. Tapi nggak ingat, kita perjanjiannya ada B2B. Bisnis itu tidak ada bisnis itu rugi. Kalaupun ini adalah penugasan, pemerintah memang harus menanggung. Ya, jadi misalnya ada BUMN yang memberikan penugasan bang. Jadi ketika dia rugi, ya misalnya rugi $1 juta, ruginya 200.000, itu pemerintah yang nanggung. Itu yang pertama. Kemudian juga terkait dengan bunga dan sebagainya. Tapi bagi saya ya itu kan ranah logika hukum. Kalau hukum kan pembuktian bang. Kalau logika hukum ya nggak bisa iniin bahwa ada sesuatu yang janggal. Nah, tapi sekarang tinggal bagaimana. Apakah kemudian nanti ada whistleblower kah? Ya, apakah kemudian ternyata bahwa ini memang proyek disengaja untuk rugi dan sebagainya. Tapi kan tadi dalam pertanggungjawaban pidana, orang bertanggung jawab terhadap pidana yang dilakukan oleh dia. Ya, seperti itu Mbak. Nah, kita berharap bahwa KPK ya kan udah dari bulan Januari katanya ya. Ini segeralah menaikkan kasus ke penyidikan. Sebab ya KPK begitu penyelidiknya menemukan bukti permulaan, ya bukti permulaan itu udah sangat jelas sekali, pasti ada tersangka di situ. KPK itu unik dibandingkan dengan KUHAP. KUHAP hanya peristiwa pidana,
Ya kalau KPK sudah menemukan tersangka, maka saya berharap bahwa SOP-nya kan atau dalam undang-undang KPK itu jelas. Setelah menemukan bukti permulaan, penyidik harus melapor kepada pimpinan KPK untuk segera digelar ekspos gelar perkara untuk naik atau tidaknya. Dan saya berharap bahwa teman-teman saya di dalam ya berhasil menemukan ya adanya. Tapi kayaknya sekarang kalau kita lihat kinerjanya KPK kayaknya kalah ya dengan Kejagung ya Mas Yudi. Ya sebenarnya kalau dari KPK orang-orangnya sama, ilmunya sama dengan saya gitu ya. Ya sekarang kan tinggal pimpinannya nih. Ya kalau misalnya pimpinannya berani, ya saya berharap bahwa pimpinan KPK ini kan seperti tadi Bang Boni di off air kan mengatakan nggak usah takut sama siapa-siapa. Kalau emang ada bersalah ya segera aja gitu kan. Kalau misalnya kemudian ya merasa yang dilawan adalah tembok itu kan, yang dilawan adalah ya batu karang, ya nggak usah jadi pimpinan KPK. Ngapain waktu itu daftar? Sudah tahu pimpinan KPK itu kalau nggak dikriminalisasi ya kan diberhentikan ya kan gitu. Resikonya besar jadi pimpinan KPK, ya nggak usah daftar waktu itu daripada kita kecewa saat ini. Dan memang sekarang menarik lah, pimpinan kali ini kan berbeda dengan pimpinan yang sebelumnya. Kalau zamannya Firi dan kawan-kawan enak kita nyikatnya. Tapi kan kalau yang sekarang, pimpinan sekarang kan kita udah kenal, orangnya baik gitu kan. Tapi kan gimana ya kan, yang penting kan kinerjanya. Tapi memang tadi kan akhirnya kan pimpinan sekarang kan nggak ada ulah-ulah. Justru saya lebih suka kalau pimpinannya ada ulah, lebih enak kita gitu kan. Seperti itu Mbak. Oke, baik, nanti kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya masih mau melanjutkan tadi soal Wush ke Mas Yudi sedikit saja ya. Ini kan memang yang jadi pertanyaan publik saat ini karena kita mengetahui ceritanya seperti apa, dan kemudian kesimpulan yang ada di publik adalah bahwa saat itu Presiden memang menginginkan, terlepas bahwa masukan kepada Presiden bahwa ini tidak feasible. Ya, saya adalah orang yang mempunyai mazhab hukum, kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi. Oke, jadi meskipun pada saat itu Jokowi sadar bahwa itu Jokowi rugi, mau bikin proyek mercusuar, mau bikin apa, ya terserah dia. Mau kemudian bahwa ngapain nggak di Jawa, nggak sebagai kebijakan. Tetapi ya dalam kebijakan itu ya, ketika kemudian ada memang niat jahat memperkaya orang lain, ya apalagi diri sendiri, dan ada buktinya atau suatu perusahaan, nah itu baru bisa. Nah sekarang kan permasalahannya dari beberapa kasus dan sebagainya kan, ya yang bermain itu kan di bawah, ya kan, yang bermain itu di level bawah, bagaimana memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang dalam kasus korupsi yang melibatkan orang nomor satu ya di seluruh dunia gitu ya, ya jarang ya mereka mempunyai langsung ya direct gitu kan dengan pelaku. Jadi bisa memisahkan diri ya. Memisahkan diri. Kemudian yang ketiga ya biasanya juga pasang badan. Ya kemudian yang keempat ya penegak hukum pun juga ya biasanya akan ada upah kewuh gitu kan. Ya, bahkan kemudian yang dicari ya kemudian ya tadi orang-orang yang memang korupsi. Ya kan, Mbak, ya kemudian akhirnya dikorbankan. Jangan-jangan nanti nasib Wush akan seperti itu. Ya kita belum tahu, orang KPK masih penyelidikan. Nah, dan KPK ingat ini kan penyelidikan. Penyelidikan ketika KPK mengatakan tidak ada peristiwa pidana dan tidak ada bukti permulaan, tidak akan ada penyidikan. Jelas sekali di Undang-Undang KPK. Kayak tadi yang rame kan, yang sumber waras ya. Kan KPK menghentikan, ya kan penyelidikannya. Dan KPK sudah banyak menghentikan penyelidikan juga. Jadi memang setidaknya ini udah ketika KPK melakukan penyelidikan, ini udah ada respon yang lebih dari laporan-laporannya Kang Ubed. Dulu malah nggak ada penyelidikan gitu kan. Sekarang gitu sih. Berarti saat ini kita tinggal menunggu apakah kemudian apa yang sudah bergulir di masyarakat ini, tuntutan kepada KPK ini kemudian akan ditindaklanjuti begitu ya Mas Yudi? Saya kira juga kita perlu melihat ya bahwa ini sudah menjadi public issue. Karena itu KPK mesti menjadi perhatian ini. Kalau kemudian KPK tidak melakukan pendidikan lanjutan secara lebih serius begitu, menurut saya akan menambah kekecewaan publik juga. Jadi akuntabilitas KPK perlu diungkapkan tuh. Apa yang sudah dilakukan, lalu update-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, menurut saya juga kita nggak bisa melepaskan bahwa KPK ini betapapun itu memang ada ruang politik di dalamnya. Karena sulit melepaskan itu. Pertama dia diseleksi
oleh tim seleksi. Kemudian namanya ditetapkan oleh presiden. Presiden membawa ke DPR, ya kan? DPR lalu memberikan persetujuan atau tidak. Itu kan orang-orang partai semua. Bahkan misalnya partai tertentu cenderung pada komisioner ini misalnya. Itu semua terbaca kok di publik dan nggak bisa dibantai bahwa itu adalah proses seleksi untuk menjadi komisioner KPK. Nah, supaya tidak menimbulkan interpretasi politis, KPK begitu dia sudah jadi komisioner, dia sudah tidak lagi berinteraksi dengan area politik. Dia harus konsen khusus untuk memang memberantas korupsi begitu. Nah, yang saya khawatir kalau kemudian KPK masih membuka ruang politik dalam berbagai kasus-kasus itu. Nah, supaya tidak menimbulkan interpretasi itu, menurut saya KPK masih serius. Kalau misalnya tidak ditemukan ada korupsi, ya sampaikan tidak ada misalnya. Tapi kalau tanda-tandanya ada, ya harus dilanjutkan gitu. Saya kira itu. Bang Boni mungkin mau menambahkan? Segmen terakhir. Ini segmen terakhir, ya. Tapi bukan pertanyaan terakhir, nanti masih ada pertanyaan terakhir. Ada konsep dalam politik itu namanya guerrilla government, pemerintahan gerilya. Nah, salah satu ciri guerrilla government itu adalah munculnya banyak whistleblowers, munculnya pejabat publik yang bicara belak-belakan, mempertontonkan data-data soal kegagalan ataupun keberhasilan. Nah, ini adalah oleh Pak Purbaya itu. Dan pemerintahan Pak Prabowo ini masuk kategori pemerintahan gerilya nih. Ini terobosan-terobosan yang positif sebetulnya dalam demokrasi kontemporer. Ya, tapi kalau kita mau mendiskusikan kasus per kasus seperti tadi Mas Ubed bicara soal kereta WUS, saya pada posisi begini. Kebijakan-kebijakan macam ini kan didasari oleh intensi yang baik, yaitu membuat terobosan infrastruktural untuk kemajuan. Nah, biasanya proyek-proyek macam ini keuntungannya jangka panjang. Jadi tidak akan pernah bisa dibilang rugi itu. Keuntungan jangka panjang. Tapi saya setuju bahwa ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang, ada kemungkinan munculnya anggaran siluman di dalam pengadaannya, itu mungkin aja. Soal pembebasan lahan, pembayaran tanah rakyat, terus pengadaan material dasar, bisa saja ada siluman di situ yang mengakali harga. Jadi saya tidak naif mengatakan bahwa tidak ada potensi korupsi di situ. Mungkin saja ada, tetapi kebijakannya tidak pernah bisa disalahkan. Dan itu kebijakan itu harus diapresiasi karena itu kan terobosan besar. Semua proyek infrastruktur yang dibangun di era sebelumnya itu mendasari kemajuan hari ini kan dan ke depan. Jadi harusnya kita mensyukuri itu. Ya, kalau membongkar kasus seperti WUS ini orientasinya adalah politis, saya selalu katakan bahwa kita akan kehilangan arah. Nah, itu kan kita tidak pernah tahu ya apakah ini memang politis mesti atau orientasinya adalah penegakan hukum. Kalau di situ logikanya, maka kita bicara hukum pidana dong. Kita bicara hukum pidana, maka kita bicara soal fakta hukum, bukan asumsi. Nah, sampai hari ini kan seperti saya katakan juga bersama Mas Obed dulu di media lain, kita tidak punya rumusan masalah hukum yang jelas. Dan ternyata KPK, kata Mas Yudi tadi, sedang melakukan penyelidikan. Ya udah kita tunggu. KPK yang akan punya otoritas dan mengatakan apakah ada indikasi korupsi atau tidak. Sehingga penyelidikan bisa mengarah ke gelar perkara dan penyidikan dan selanjutnya. Tapi pentingkah kemudian energi kita difokuskan untuk memastikan bahwa proyek WUS ini memang benar-benar ada indikasi korupsinya? Saya tidak menutup kemungkinan itu terjadi atau tidak terjadi. Artinya bahwa bisa saja. Itu nanti penegak hukum yang membuktikan. Tetapi saya tetap mengapresiasi kebijakan kereta WUS itu proyek yang sangat positif untuk pengembangan dan kemajuan Indonesia ke depan. Tapi mungkin kita bisa lihat perspektif lainnya, Bung Boni. Misalnya bahwa pada waktu itu banyak pakar kebijakan publik yang tidak merekomendasikan bahwa ini tidak direkomendasikan untuk dijalankan misalnya. Kemudian tidak seluruh juga sebuah kebijakan pembangunan itu kemudian tidak bisa dihukumi dengan hukum tertentu begitu. Karena bisa jadi tadi misalnya ada nggak motif untuk menjadikan kebijakan itu sebagai ruang persekongkolan jahat misalnya. Itu kan perlu ada bukti hukumnya memang. Kita pernah mengalami situasi itu misalnya ketika
kebijakan bailout Century misalnya, itu kan kebijakan tuh dengan niat baik kelihatannya kan, tapi kan kemudian terbongkar misalnya, ada motif tertentu, ada mensreanya. Itu kan selalu memang tipis-tipis ya Mas Ubed, antara ingin menyelamatkan atau ingin berbuat baik, tetapi kemudian di situ ternyata ada korupsi. Karena itu kita tetap on the track saja, bahwa ketika ada bukti-bukti hukum, kemudian terbukti bahwa ini melakukan ada semacam rencana atau perencanaan yang jahat begitu, ya itu bisa diperkarakan. Tapi kalau tidak ada ya tidak. Jadi saya kira tetap kita memberi ruang terbuka bagi banyak kemungkinan. Iya, karena saya ingin mengutip sedikit pernyataan terbaru dari Presiden Jokowi menjawab soal dugaan markup ini, adalah dia mengatakan ini investasi sosial. Kemudian dia mengatakan bahwa kalau tidak dilakukan itu, atau memang yang dia inginkan adalah pengurangan emisi karbon, kemudian produktivitas waktu dari warga yang antar Jakarta dan Bandung yang lebih cepat, dan bahwa kalau itu tidak dilakukan ada kerugian 100 triliun per tahun yang timbul di masyarakat. Ya, sekarang ya saya kira itu boleh saja Pak Jokowi bilang seperti itu, tapi kita perlu buka datanya. Apakah kerugian 60 triliun itu setelah ada kereta cepat itu sudah hilang kerugiannya? Fakta empiriknya Bandung masih macet, Jakarta masih macet. Jadi butuh ada data riset baru ya. Kita nggak bisa menampilkan argumen itu, perlu ada data riset baru tentang itu. Kemudian yang kedua, bahwa niat awal dari membangun kereta cepat itu apa? Narasi investasi sosial itu tidak muncul pada waktu itu. Iya, kita tidak mendengar kata-kata itu ya. Yang muncul pada waktu itu adalah B2B. Bahkan JK mengatakan ini business to business dan kepentingannya bisnis, tidak untuk kepentingan sosial yang lain. Nah, karena itu menurut saya ada perubahan narasi nih. Dari narasi waktu tahun 2015 ketika keputusan B2B diputuskan dengan narasi sekarang. Ya itu terlihat tuh dari narasi Pak Jokowi di awal sama sekarang. Kemudian menurut saya ya disitulah kemudian persoalannya. Ketika ada inkonsistensi ya kita perlu melihat secara lebih dalam begitu. Kalau Pak Jokowi bilang bahwa ini investasi sosial apa? Saya khawatir kita terjebak dalam, mungkin saya pernah mengatakan ini terjebak dalam satu pola yang Plato sebut sebagai timokrasi. Jadi mengemas istilah-istilah investasi sosial untuk membangun kebanggaan begitu. Jadi orientasinya kebanggaan. Tapi sesungguhnya ini problematik begitu. Kebanggaan ya kata-kata kuncinya. Nah, itu sebetulnya kata bangga itu. Kata bangga itu Mas Ubed, saya pernah gitu. Kalau ini kita bicara kebanggaan, saya nggak terlalu tertarik sih, Tasya, karena itu kan sebuah sentimental dan dangkal lah. Saya kira kenapa dangkal? Ya, Karena kebanggaan itu kan sesuatu yang tidak bisa kamu ukur dengan pasti dan tidak punya kontribusi langsung kepada kualitas hidup banyak orang. Nah, yang mau saya lihat bahwa proyek kereta bus ini yang orang lupa, ini punya dampak positif itu begitu banyak. Ya, kita bisa hadirkan banyak perspektif untuk mendiskusikan ini ya. Mulai dari merangsang terciptanya lapangan pekerja baru, aktivitas ekonomi di sekitar Lembang itu. Dan kemudian ridership kita yang meningkat, jumlah pengguna kereta bus maksud saya, Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, terus kemudian juga hal-hal lain lah. Tetapi saya akui bahwa proyek besar seperti ini tidak akan pernah mendatangkan untung dalam jangka pendek, itu udah hukum ekonominya. Tapi saya tertarik. Pasti dia dalam jangka panjang. Artinya bahwa kita tidak sedang mempertanyakan proyek ini baik atau tidak, saya tidak setuju itu. Karena pada hakikatnya proyek macam ini baik. Negara-negara maju juga mulai dengan pembangunan infrastruktur. Dan yang kita persoalkan adalah apakah ada siluman-siluman yang nakal di dalam proses pembangunannya. Nah, saya yakin pasti ada itu. Mulai dari pembebasan lahan, pengadaan material, pasti ada lah. Jika akan itu tapi dicari. Saya ingin meng-highlight kata kebanggaan tadi karena menarik Mas Ubed. Kalau bicara kebanggaan, bisakah kemudian kita membandingkan juga dengan keinginan untuk mewujudkan IKN misalnya? Iya, jadi kan narasi kebanggaan itu saya kira betul Bung Boni, bahwa kita tidak memunculkan narasi bahwa kita bangga dengan kereta bus itu. Tapi narasi kebanggaan itu muncul dari, maaf saya sebutkan, beberapa relawan dari Joko Widodo. Mereka, kita bangga karena di Asia Tenggara hanya kita yang punya. Menurut saya narasi itu harus dihentikan. Karena fakta empiriknya kereta cepat Jakarta-Bandung itu bukan produk teknologi kita kok. Itu dari Cina, dan itu kita pinjam. Jadi kalau kemudian ada alih teknologi baru kita bangga nih. Misalnya tiba-tiba ada alih teknologi, anak-anak ITB kemudian punya kemampuan teknologi yang bahkan melampaui kereta bus ini,
lalu bangun Jakarta Surabaya dengan harga lebih murah dan sebagainya, itu baru kita bangga gitu loh. Nah, kita khawatir pola-pola itu kemudian dikembangkan oleh ya mereka yang disebut relawan itu. Nah, kemudian sama juga dengan proyek-proyek strategis nasional yang lain, karena polanya agak mirip nih. Tapi saya kira ini perlu ada data detail ya. Dan misalnya awalnya ini adalah B2B, lalu tiba-tiba melibatkan APBN begitu. Mirip-mirip juga waktu IKN. Iya. Nah, IKN awalnya ini kita tidak pakai APBN, membuka investor. Begitu investor tidak masuk, 60% dari pembiayaan IKN tahap pertama itu dari APBN. Jadi menurut saya ini yang kemudian kita sebut mungkin perencanaan pembangunan ini tidak menggunakan prinsip-prinsip good governance itu. Ada perencanaan yang bagus, ada transparansi, ada partisipasi, ada akuntabilitas dan seterusnya, efisiensi dan seterusnya. Jadi menurut saya ini perlu dikoreksi lah. Tapi kalau nanti setelah dikoreksi, ada diperbaiki, kita perbaiki. Kan karena sudah berjalan, sudah dibangun keretanya, udah jalan, udah berfungsi. Kemudian IKN sudah ada. Tinggal, sudah dibangun keretanya, sudah dibangun IKN-nya, Mas Yudi. Saya ke Mas Yudi dulu. Ini sebenarnya memang benar-benar tidak bisa dipidanakan ya, Mas? Bisa dong. Oh, bisa. Emang ini bukan mangkrak. Ya kan, apalagi fiktif. Ada, bisa digunakan. Tetapi apakah ada kerugian negara karena istilahnya under spec gitu kan, atau di markup, ya bisa jadi. Maka tadi saya katakan kalau KPK sudah berani naik ke penyelidikan, ada keyakinan di penyelidiknya bahwa kan segini, teknisnya gini, ketika ada surat perintah penyelidikan itu tetap harus ekspos depan pimpinan. Setidaknya ada gambaran besarnya, ini siapa nanti akan dalam kutip menjadi target operasinya, yang akan menjadi calon tersangkanya, udah ada. Ya kan, unsur-unsurnya apa, misalnya pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 udah ada. Ya kan, analisis faktanya udah ada, walaupun istilahnya belum jauh ya, belum dalam ya, tapi kan setidaknya sudah ada gambaran. Itu dinamakan dengan hipotesis. Ya kan, nah sekarang ya tadi saya merasa bahwa memang harus ada follow the money. Ya kan, kalau kita bicara mengenai proyek mega proyek gitu ya, memang sebenarnya selalu ada risiko gitu kan, pasti. Nah makanya kenapa tadi saya sepakat sama Bang Ubed ya, sebenarnya kan harusnya saat itu kan ada pendampingan, ada ini dan sebagainya gitu ya. Karena tadi kalau misalnya kita berbicara di kepala naga, akan sangat sulit sekali memenggal kepala naga. Makanya kenapa? Karena tadi ketika yang istilahnya kita mengincar yang atas, pasti di bawah itu akan langsung nutup, pasang badan, ya kan? Nah tapi permasalahannya adalah kalau misalnya kita kemudian pakai teknik makan bubur panas gitu ya, dari pinggir dulu ya, tentu harapannya juga harusnya sampai habis buburnya. Kalau nggak habis ya, tapi sekali lagi kan inilah pembuktian. Emang sulitnya adanya mens rea itu atau niat jahat itu karena kan pelaku korupsi itu sedikit orang. Ya kan, kemudian tadi benar kata Bang Ubed juga terkait dengan good governance. Ini kan sebenarnya dokumen-dokumen legal formal itu bisa membuktikan. Ya, saya pikir penyelidik pasti sudah membaca gitu kan. Mengapa kemudian memilih Cina? Mengapa bukan Jepang gitu ya? Pasti mereka biasa kalau penyelidikan kita akan melihat siapa yang pro, siapa yang kontra. Pasti ahli-ahli akan dipanggil. Gitu kan, ini bagaimana? Tapi tadi saya katakan bahwa hukum pidana kan nggak abstrak, dia konkret. Ada alat bukti yang mengatakan memang dia pelakunya, keterangan saksi, ada dokumen dan sebagainya. Dan inilah kemudian yang menjadi putusan dari Tom Lembong itu kan jadi kayak benar-benar pisau bermata dua juga gitu kan. Ya akhirnya sekarang bahwa tidak bisa kebijakan itu dipidanakan gitu. Ini sebelum ditemukan ada bukti. Nah sekarang kan kita tahu bahwa dalam pemerintah ya kan itu kan mereka menganut yang tadi saya katakan, solidaritas yang ketat ya, kreatif minority ya, yang kemudian membentuk circle yang kuat ya, yang tidak akan ngomong, tidak akan bicara, ya nggak mungkin. Kalau tadi saya bilang kalau logika hukum kan ya tentu kan harus ada pembuktian hukumnya. Kalau logika saya lihat Pak Jokowi bertanggung jawab, ya iyalah dong presidennya gitu ya. Tapi apakah kemudian akan sampai ke beliau? Ya belum tentu. Ya kan seperti itu. Baik, terakhir mungkin Mas Bang Boni, pernyataan penutup karena waktu kita sudah habis. Kira-kira ini harus seperti apa kelanjutan dari dugaan markup Wush? Kita ngomong Purbaya kan sebenarnya. Iya, sebenarnya. Kalau saya sih lebih menghargai paradigmanya.
kita lihat ya, setiap leadership rejim kepemimpinan politik itu punya paradigma tertentu. 10 tahun PSBY dia punya paradigma ekonomi tertentu, menjaga stabilitas, menjaga investasi, dan konsekuensinya memang ya kita cenderung lari di tempat. Nah, di era Pak Jokowi dia melakukan terobosan agak agresif di dalam penyediaan fondasi, infrastrukturnya dan segala macam. Pasti banyak kritik, pasti banyak celaan. Tetapi kan apa yang dia lakukan sebuah keberanian yang justru menguntungkan Indonesia untuk masa depan. Dengan pembangunan tol di mana-mana, pembukaan jalan sampai di pinggir Republik ini, orang kemudian merasakan itu pembangunan tuh. Orang melihat negara hadir itu di situ. Nah, termasuk dalam proyek seperti Kereta Wush kan paradigmanya baik, yaitu bagaimana bisa menghadirkan infrastruktur yang menaikkan level kota-kota di Indonesia ini supaya kita bisa naik kelas lah di kancah global. Nah, tinggal nanti bagaimana kelanjutan dari ide seperti ini oleh pemerintahan baru, yaitu sekarang pemerintahan Pak Presiden, untuk menyempurnakan paradigma itu menjadi kenyataan yang betul-betul positif. Masalahnya kita sekarang jadi terjebak utang soalnya, Bang Boni. Kalau utang itu otomatis pasti pemerintahan mana yang nggak berutang. Justru kalau dalam teori ekonomi kan kalau satu negara nggak ngutang juga dia bisa mengalami permasalahan ekonomi itu internal. Utang itu biasa. Amerika utangnya besar sekali itu ke Cina itu, minjemnya ke Cina dia banyak itu. Dan ya itu normal aja di dunia ini. Tetapi kan kita harus melihat keuntungannya untuk jangka panjang. Seperti Kereta Wush, sadar apa enggak 10, 20, 30 tahun dari sekarang orang akan mensyukuri bahwa itu ada. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita jangan terjebak dalam pola pikir yang pragmatis, apalagi kalau kita punya sentimen tertentu. Nah, itu nanti akan membuat kita agak tersesat itu dalam memahami sesuatu. Saya tidak pernah membantah bahwa pasti ada itu penyalahgunaan atau indikasi korupsi di dalam pengadaan material atau itu pembebasan lahan dan sebagainya. Bisa aja, dan itu kan tradisi yang buruk sering terjadi di Indonesia. Oke. Ya, Mas Yudi tahu lah itu kan, proyek-proyek itu mulai dari pemerintahan daerah sampai pusat banyak sekali orang yang nakal main yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan kasus ini, apakah benar-benar KPK nanti akan berani dan mulai memanggil dan kita bisa tahu kejelasan tentang apakah benar ada markup atau tidak dalam pengadaan Wush. Terima kasih Bang Boni, Mas Yudi dan juga Mas Ubed untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda.